Dalam video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana cara menampilkan dot, yang merupakan feedback terhadap link yang tidak ditampilkan oleh suatu range, atau pada suatu range yang ditentukan. Dan untuk video kali ini, yang akan kita selesaikan adalah masalah range yang jika nilainya adalah bilangan genap. Contohnya di sini, jika saya setting range menjadi 6, dan saya refresh, Anda bisa melihat untuk range yang terdapat pada paginate-nya, yaitu 7. Dan jika saya setting menjadi 4, saya refresh, Anda bisa melihat hasilnya adalah 5. Jadi, setiap range yang nilainya genap akan ditambahkan 1. Hal ini terjadi karena kelas paginate. Pada kelas paginate adalah, maksud saya, terjadi ketika pendefinisian nilai min dan max di dalam kelas paginate, atau tepatnya di dalam metode min max. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, yang bisa dilakukan adalah melihat nilai range. Nilai range yang disetting, apakah ganjil atau genap. Untuk melakukannya, Anda bisa menggunakan modulo 2. Jadi untuk modulo 2, jika hasilnya adalah 0, maka nilai tersebut adalah genap. Jika nilainya adalah 1, maka nilai tersebut adalah ganjil. Anda bisa mencoba sendiri untuk nilai-nilainya. Bagaimana jika nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini, if this range modulo 2 sama dengan 0, artinya jika bilangan tersebut atau nilai range adalah bilangan genap, maka yang akan kita lakukan adalah ada dua pilihan. Yang pertama adalah nilai minus digeser satu kali, digeser ke depan, jadi ditambahkan atau increments. Dan saya kembali ke browser lalu saya refresh, Anda bisa melihat tetap maksud saya valid 4. Akan tetapi masalahnya adalah ketika tampilan dotnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Anda bisa melihat ketika link 1 telah hilang, maka seharusnya untuk dotnya nampak, tetapi di sini tidak demikian. Dot baru nampak ketika linknya berada di 4. Hal ini terjadi karena penyetingan isBegin dan isEnd terhadap nilai interval yang ditambahkan 1. Jadi seperti itu. Akan tetapi ini tidak bermasalah pada bagian last. Anda bisa melihat 408, 407, 406, dan 405 seharusnya dot nampak dan 408 akan hilang. Dan baik-baik saja. Dan itu merupakan pilihan pertama. Pilihan kedua adalah max yang digeser ke belakang atau di decrements atau dikurangi 1, diupdate nilainya dengan dikurangi 1. Jika saya refresh, ini akan bermasalah justru pada bagian last. Anda bisa lihat 408, 407, dan 406. Anda bisa melihat dotnya belum nampak pada dan 405 baru dotnya akan nampak. Pada bagian first justru sebaliknya. Ini justru akan baik-baik saja. Anda bisa melihat ketika linknya di 4, maka dotnya akan muncul. Dan inilah yang akan kita selesaikan juga. Dan untuk menyelesaikannya di sini saya akan membuat suatu pilihan di mana jika this current, artinya current page, masih kurang dari untuk nilai count. Jadi di sini this dan count dibagi 2 atau bagian tengah-tengahnya atau mediannya seperti itu. Jadi nilai count dibagi 2. Jika nilainya benar, maka min akan ditambahkan atau akan digeser ke depan dengan increments. Sebaliknya, jika telah lebih dari nilai tengah-tengah untuk count, maka nilai max akan digeser ke belakang. Dan di sini saya save, saya kembali ke browser, dan jika saya refresh, ini malah akan bermasalah pada kedua-duanya. Anda bisa melihat untuk tampilan dotnya akan bermasalah pada bagian depan dan pada bagian belakang juga seperti itu, atau pada bagian terakhir 406, 407, dan 408 sudah hilang sedangkan dotnya belum muncul, dan ini akan muncul ketika di 405. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, yang perlu Anda lakukan adalah penyetingan pada bagian isBegin dan isEnd. Anda bisa melihat di sini nilainya ditambahkan 1. Dan ini akan saya ganti dengan suatu properti yaitu residu. Dan untuk residu, di sini akan kita setting berikutnya. Jadi di sini residu, di mana residu akan disetting ketika range disetting. Jadi di sini this range modulo 2 merupakan nilai dari residu. Residu sama dengan this range modulo 2. Dan hasilnya adalah jika 0 maka ganjil, maksud saya jika 0 nilai range-nya adalah genap, dan jika ganjil nilai range
berarti jika 1 nilai range berarti ganjil. Dan residu di sini akan kita gunakan di sini, dan residu juga akan kita gunakan pada is begin dan is end. Nilai residu selalu akan ditambahkan dengan nilai interval. Jika Anda mau, Anda bisa membuat satu properti baru di mana nilai tersebut adalah nilai yang menambahkan interval dan residu. Tetapi untuk contoh kali ini saya tidak melakukannya. Jadi untuk nilai residu, jika nilainya ganjil, maka ini akan berubah menjadi 1. Jadi akan selalu ditambahkan 1. Tetapi jika nilainya genap atau nilai range adalah genap, maka nilai residu di sini akan berubah menjadi 0. Jadi ini cukup fleksibel. Dan jika saya kembali ke browser, saya refresh, saya kembali ke halaman first 1, 2, 3. Sekarang atau mungkin di sini saya ganti untuk range yang 6 agar lebih luas. Jadi 1, 2, 3, 4. Anda bisa melihat satunya hilang, sedangkan dan dotnya akan nampak. Dan Anda bisa melihat di sini untuk bagian last juga demikian. Jadi 407, 406, dan di 405, 408 akan hilang dan dotnya akan muncul. Dan untuk memastikan semuanya baik-baik saja, saya akan men-setting kembali menjadi nilai ganjil. Jadi kalau first, Anda bisa melihat 5, 1, 2, 3, dan ketika di 4, maka semuanya juga baik-baik saja pada bagian pertama dan pada bagian terakhir juga demikian.